Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan saya Faiza Uktirianda dari kelas Hukum Ekonomi Syariah D. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil mata kuliah Filsafat Ilmu. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang resum materi daripada materi awal pertemuan hingga akhir pertemuan kemarin. Baiklah, dan sekarang kita langsung aja check it out to the first materi. Untuk pembahasan pertama yaitu definisi dari filsafat. Apa sih filsafat itu? Nah, filsafat adalah ilmu. Nah, ilmu ini yang mempelajari tentang bagaimana cara berpikir seseorang dari berbagai perspektif dan bidang-bidang. Nah, itulah filsafat. Jadi, kalau kita ibaratkan seperti roda gear yang berputar dalam otak kita. Nah, dan inilah yang mempengaruhi bagaimana cara berpikir dan bertingkah laku kita. Seperti itu. Nah, dan filsafat ilmu sendiri ini adalah induk dari berbagai macam ilmu. Nah, ibarat seperti pondasi. Nah, jadi filsafat ini adalah seperti pondasi, yang mana pondasi inilah yang nantinya akan membangun akar-akar ilmu lainnya. Nah, jadi teman-teman, tidak akan terlahir ilmu-ilmu yang sekarang kita pelajari jika tidak dengan filsafat terlebih dahulu. Dan dalam filsafat juga ada berbagai macam filsuf-filsuf ya yang terkenal seperti Aristoteles, Plato, kemudian Socrates dan lain sebagainya. Nah, itulah penjelasan singkat definisi dari filsafat. Nah, untuk pembahasan kedua yakni mengenai perbedaan-perbedaan pengertian filsafat menurut para ahli. Nah, untuk yang pertama menurut Plato. Nah, jadi menurut Plato pada tahun 427 sebelum Masehi sampai dengan 348 sebelum Masehi, kata Plato, definisi daripada filsafat ilmu adalah suatu ilmu pengetahuan yang berminat untuk mencari kebenaran aslinya. Itulah pendapat Plato. Sedangkan menurut Aristoteles pada tahun 382 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Nah, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengandung tentang ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Itulah menurut Aristoteles. Dan menurut Al-Farabi pada tahun 870 sampai 950 Masehi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang maujud atau keberadaan alam hakikat sebenarnya. Nah, dan kemudian yang terakhir menurut Descartes pada tahun 1590 sampai dengan 1650 Masehi, filsafat adalah ilmu tentang segala macam ilmu pengetahuan yang mana Tuhan, manusia, dan alam semestalah yang menjadi pokok penyelidikan. Itulah beberapa macam pendapat filsafat menurut para ahli, yaitu ada Plato, Aristoteles, Al-Farabi, dan Descartes. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga yaitu membahas tentang perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan apa itu? Perbedaan antara filsafat, kemudian teori, pengetahuan, dan ilmu. Nah, dari filsafat sendiri. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir seseorang. Dan filsafat sendiri juga adalah induk dari berbagai ilmu. Jadi tidak akan tercipta berbagai macam ilmu yang saat ini kita ketahui, nah, jika bukan dari induknya dulu, yaitu dari filsafat terlebih dahulu. Nah, itulah pengertian dari filsafat. Nah, kemudian seperti kata para ahli juga yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat kebenaran sebenarnya itu apa dan lain sebagainya. Nah, itulah filsafat. Berbeda lagi dengan teori. Nah, kalau teori ini adalah suatu akumulasi dari berbagai macam bidang ilmu yang menurut data dan fakta yang akurat. Itulah teori. Nah, sekarang kita beralih kepada pengetahuan. Kalau pengetahuan ini menurut Nasution adalah suatu hasil naluri dari keingintahuan seseorang. Itulah pengetahuan. Nah, berbeda dengan ilmu, hal inilah yang agak mirip tapi berbeda ya. Secara zahir atau secara jelas,
kita lihat memang sama maknanya, pengetahuan dan ilmu, tapi berbeda ya. Nah, kalau ilmu sendiri yang dimaksudkan di sini adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu dan digunakan pada konsep tertentu juga. Itulah ilmu. Berbeda dengan pengetahuan atau tidak kita aplikasikan pada contoh kita sehari-hari ya. Nah, kalau pengetahuan, misal orang-orang ingin memproduksi kursi dari rotan. Nah, kenapa kok orang-orang itu ingin membuat kursi dari rotan? Karena orang-orang sudah tahu bahwasanya rotan itu bisa digunakan untuk bahan furnitur karena bahannya mudah dibentuk dan tahan lama. Seperti itu. Itu adalah contoh kecil daripada pengetahuan. Atau sekarang kita bisa melihat, kita bisa berbicara. Nah, kita tahu inilah pengetahuan gitu. Kita bisa melihat keindahan dunia. Itulah pengetahuan. Berbeda lagi dengan ilmu. Kalau ilmu itu lebih kepada materi. Seperti itu ya, lebih kepada materinya. Seperti contohnya tentang ilmu fisika. Ilmu fisika di dalamnya mempelajari tentang hukum Newton, kemudian tentang gaya gravitasi dan lain sebagainya. Itulah ilmu, berbeda dengan pengetahuan. Seperti itu teman-teman. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang hubungan filsafat dengan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, hal ini sangat berkaitan erat ya. Karena kenapa? Karena filsafat sendiri adalah induk daripada berbagai macam ilmu, dan ilmu-ilmu lainnya juga tidak akan lahir jika tidak dengan filsafat terlebih dahulu. Karena dari filsafat, dari sejarah filsafat sendiri sudah lahir dari abad-abad sebelum Masehi ya. Nah, maka dari itu kita tidak akan banyak mempelajari ilmu yang saat ini kita dapat jika tidak berawal dari suatu filsafat. Nah, dan apalagi dari filsafat ini juga kita mempelajari tentang bagaimana cara berpikir. Nah, bagaimana cara menemukan kriteria kebenaran yang sesungguhnya itu apa. Nah, maka dari itu jika filsafat terjun dalam dunia pendidikan, sejatinya kita akan menemukan bidang yang ingin kita ketahui atau kita akan bisa meraih bidang yang ingin kita capai dengan filsafat. Karena kenapa? Ya karena filsafat mempelajari dalam atau mempelajari tentang dasar dari sebuah ilmu pengetahuan yang akan kita gali nantinya. Nah, begitu juga dengan dunia pengetahuan. Kita tidak akan tahu berbagai macam ilmu lainnya jika tidak dengan atau tidak berawal dari filsafat dulu. Jika kita tidak memulai dengan cara berpikir kritis seperti apa tentang ilmu pengetahuan tersebut. Seperti itu teman-teman. Maka dari itu, kaitan filsafat dengan ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan itu sangat penting kita pelajari. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang kriteria kebenaran dan metode-metode penelitian. Nah, dan hal ini metode penelitian sendiri dibagi menjadi 3 ya dalam filsafat. Yang pertama ada ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah ontologi. Apa sih ontologi itu? Nah, ontologi itu adalah suatu klaim kita atau asumsi kita terhadap realitas yang ada. Ya, realitas apapun itu ya. Nah, sebagai contoh kecilnya seperti ini. Di Indonesia sangat menyukai hal-hal yang receh. Buktinya hal-hal yang receh pun bisa dibuat viral. Orang-orang bisa diundang ke stasiun TV manapun dengan hal-hal yang receh. Entah itu dengan nari-nari yang kurang mendidik ataupun dengan menyombongkan kekayaannya. Nah, hal itulah yang diundang di Indonesia. Dan hal itulah yang menjadi membludak. Sehingga hal-hal yang seperti itu disukai. Nah, seperti inilah klaim atau asumsi kita terhadap realitas itulah yang dinamakan ontologi. Berbeda lagi dengan epistemologi. Epistemologi ini adalah bagaimana cara kita untuk memahami realitas yang ada. Nah, cara memahami kita terhadap realitas yang ada seperti contohnya kita kaitkan pada contoh pertama ya. Di Indonesia sangat menyukai hal-hal yang receh. Buktinya hal-hal receh pun dibuat viral. Nah, bagaimana sih cara kita memahami realitas yang ada itu? Kenapa? Kok bisa orang Indonesia itu menyukai hal-hal yang receh? Yang pertama, karena edukasi intelektual di Indonesia itu sangat minim ya. Makanya hal-hal yang seperti itu dibuat viral. Nah, hal bagaimana cara kita untuk memahami realitas itulah yang dinamakan epistemologi.
Seperti itu teman-teman. Berbeda lagi dengan aksiologi ya. Nah, kalau aksiologi ini adalah tujuan atau bagaimana cara kita melakukan daripada dua metode penilaian yang tadi. Nah, setelah kita menentukan ontologi dan epistemologinya apa, aksiologinya lah baru yang kita tentukan apa sih yang harus kita capai daripada dua metode sebelumnya itu. Seperti itu. Itu adalah aksiologi. Baiklah, dan untuk pembahasan yang terakhir adalah mengenai integrasi interkoneksi. Nah, apa sih integrasi dan interkoneksi ini? Integrasi interkoneksi adalah suatu upaya yang mana upaya ini adalah untuk menyatukan berbagai ilmu-ilmu keagamaan atau ilmu keislaman dan ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora. Kemudian tujuan daripada integrasi dan interkoneksi ini adalah untuk memahami kehidupan manusia secara kompleks, utuh, dan terpadu. Itulah sedikit penjabaran daripada integrasi dan interkoneksi. Semoga teman-teman semua bisa memahami pembahasan dari awal sampai terakhir dan dapat diterima oleh pemahaman kita semua. Dan yang paling terpenting adalah semoga bermanfaat teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.